Oke, kemudian selain itu riwayat obat atau penyakit yang mana kalau misalkan riwayatnya ini diperoleh dari pengakuan pasien, pasien misalkan bilang ke kita bahwa eh, semalam saya sakit perut gitu kan. Kalau semalam kan berarti kan termasuk riwayat kan, ya kan. Semalam saya sakit perut, kemudian ke kamar mandi bolak-balik gitu ya, sebanyak 3 kali. Nah itu termasuk subjektif atau objektif tuh? Subjektif. Nah subjektif kan. Eh, Kalau dia bilang dia bolak-balik ke kamar mandi 3 kali, itu subjektif atau objektif? Selain Rebi. Selain Rebi Fajar, coba. Bosan orang itu, orangnya yang jawab itu mulu. Kalau misalkan pasien bilang ke kita, saya bolak-balik semalam ke kamar mandi 3 kali gitu, itu subjektif atau objektif? Subjektif ya. Ya masih subjektif ya kan, karena pasien yang bilang gitu. Kalau kita di situ mengamati langsung gitu bahwa pasien memang bolak-balik 3 kali gitu, kita ada CCTV misalkan, bayangkanlah seperti itu ya, kita bisa lihat oh ya benar pasien 3 kali bolak-balik. Nah itu baru objektif gitu, kita mengamati itu, observasi ya. Tapi karena pasien bilang, misalkan pasien ke IGD terus kita tanya bahwa pasien bolak-balik 3 kali semalam, nah itu baru namanya subjektif. Kalau kita amati langsung baru itu namanya objektif gitu. Walaupun di situ ada angka ya. Jadi teman-teman jangan nanti cara membedakan, jangan nanti menganggap bahwa eh, ob- kalau datanya berupa angka itu datanya objektif gitu. Enggak, belum tentu kan. Kalau datanya berupa angka namun juga itu diungkapkan oleh pasien itu sendiri atau keluarganya atau orang lain gitu, itu juga termasuk dalam data yang subjektif kayak gitu. Kemudian bila data dari rekam medik tidak jelas atau tidak ada atau diperlukan konfirmasi, nah, maka pengumpulan data subjektif dilanjutkan dengan wawancara pasien atau keluarga terdekat yang tinggal serumah. Nah ini tentu saja ya, pengumpulan datanya itu nanti bisa dengan berbagai macam cara ya, bahkan dengan kuesioner pun bisa gitu kalau data subjektif ini. Tapi ini kan tidak mungkin kita bikin kuesioner dulu baru bisa lakukan swab kan. Biasanya kita langsung melakukan wawancara saja kepada pasien gitu ataupun keluarga pasien seperti itu. Kemudian subjektif ya, subjektif itu langkah-langkah pelaksanaannya untuk pengumpulan data subjektif bisa penelusuran rekam medik. Jadi di sini catat data dan identitas, juga dikumpulkan informasi terkait riwayat penggunaan obatnya, riwayat alergi, riwayat sosial terkait dengan obat yang dapat diambil dari data rekonsiliasi seperti itu. Nah ini untuk apa nih data-data ini? Kalau misalkan kita penelusuran ke rekam medik, sebenarnya fungsinya adalah untuk sekedar mencari identitas pasien. Nah data-data yang dihasilkan dari pengumpulan informasi ini itu bukan data yang subjektif lagi gitu ya, karena di sini dia kan dilakukan dari penelusuran rekam medik ya kan. Jadi di sini kalau misalkan kalian nanti lihat rekam medik itu ada soap yang juga telah dilakukan oleh tenaga kesehatan lain ya. Jadi soap dari tenaga kesehatan lain itu bisa dari dokter, bisa dari nurse gitu kan, bisa dari dokter spesialis kayak gitu. Jadi di situ biasanya mereka juga telah melakukan analisa terhadap subjektifnya.
kayak gitu. Nah itu bisa kita juga ambil gitu sebagai data subjektif kita gitu. Namun di sini sebenarnya ya, harus jadi perhatian ya, bahwa ada semacam apa namanya informasi yang tidak lengkap kayak gitu. Saya bilang ini informasi yang tidak lengkap aja gitu ya, biar Anda paham bahwa pasien itu tidak mengungkapkan yang sebenarnya, tidak mengungkapkan data-data ini secara langsung kepada kita gitu. Jadi pasien itu dia bilang dulu misalkan ke dokter spesialisnya bahwa misalkan dia semalam itu bolak-balik 3 kali gitu kan gara-gara diare. Kemudian kalau kita ambil datanya itu yang sudah dicatat gitu ya di SOAP dari dokter spesialis itu sebagai data subjektif kita, itu juga bisa gitu. Namun di situ catatannya adalah itu tidak langsung gitu. Sebenarnya cara paling baik ya untuk mengumpulkan data subjektif ini kita tanya kembali gitu kan kepada pasien gitu untuk memastikan. Namun sebenarnya praktiknya itu adalah kita lakukan dulu penelusuran di history ya, history kan SOAP itu ada historinya tuh. Di dalam history itu kita bisa lihat bahwa itu sudah dianalisis oleh siapa saja gitu ya, oleh dokter kah, oleh nurse kah. Kita bisa lihat ya subjektifnya dari mereka gitu ya, karena mereka sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan pasien gitu secara langsung. Kita tidak ya, biasanya apoteker misalnya di rumah sakit itu biasanya tidak di front gitu, kita biasanya di belakang itu untuk nyiapin obat gitu kan, dan juga menganalisis PTO-nya gitu atau terapinya gitu jika memang ada DRP yang perlu dianalisis. Nah di situ kita bisanya hanya bisa melihat subjektifnya dari subjektif tenaga kesehatan yang lain, dan sebenarnya itu sah-sah saja karena memang itu bagian dari kolaborasi gitu kan, kolaborasi interprofesional gitu kan. Artinya kita percaya ya kepada rekan sejawat kita, apakah itu dokter atau nurse atau yang lain, bahwa mereka telah melakukan analisis subjektifnya dengan baik kayak gitu. Nah namun tentu saja sekali lagi lebih baik secara langsung gitu ya. Kemudian lakukan interview. Nah interview ini dilakukan untuk melengkapi data subjektif yang tidak dijumpai di rekam medik. Nah ini juga menjadi perhatian ya, kenapa harus secara langsung. Tadi saya bilang karena bisa jadi datanya yang telah dibuat oleh dokter spesialis, oleh dokter umum yang telah terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap pasien tersebut itu tidak sesuai gitu, atau tidak cukup gitu data subjektifnya dari pasien tersebut. Misalkan gini, pasien diketahui dari SOAP dari dokter spesialis gastroenterologinya bahwa pasien semalam bolak-balik ke kamar mandi 3 kali gitu kan karena diare. Nah pertanyaannya di situ kita sebagai apoteker tuh, mungkinkah pasien ini sebelumnya mengkonsumsi obat tertentu, ya kan? Benar nggak? Ada kan kemungkinan hal tersebut, atau mungkin makanan tertentu yang mengakibatkan ia menjadi diare kayak gitu. Kan ada kan obat yang efek sampingnya diare seperti itu. Dan itu tidak ada dalam SOAP dari dokter spesialisnya gitu kan. Dan tidak ada juga dari SOAP dari nurse-nya. Nah, kita bisa curigai hal tersebut ya, karena kita tahu bahwa ada obat yang mengakibatkan diare, seperti ada obat yang mengakibatkan ada makanan yang mengakibatkan diare seperti itu. Misalkan makanannya nggak higienis atau apapun lah. Nah, itu kita bisa lakukan interview. Itu kita bisa datangi kembali pasiennya, kita tanya apakah semalam itu apakah sore atau siangnya itu mengkonsumsi obat atau makanan tertentu. Nah, hal semacam itu bisa kembali ditanyakan yaitu pada pasien dengan interview
kayak gitu, supaya nanti asesmen kita jadi lebih jelas dan lebih kuat kayak gitu. Nah, dan ini tentu saja dengan catatan bahwa kalau informasi yang kita butuhkan itu tidak cukup gitu kan. Misalkan di swabnya dokter spesialis ataupun dokter ataupun nurse-nya itu juga nggak ada, dan kita malah mencurigai hal tersebut. Ya sah-sah saja gitu kalau misalkan Anda ingin melakukan interview kepada pasien secara langsung kayak gitu. Kemudian setelah ya data subjektifnya ya lengkap ya, dilakukan pencatatan ya, biasanya ada yang namanya CPPT gitu ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah itu di situ nanti SOAP yang disusun dari kronologis dari pasien pertama kali datang, pasien di ruangan apa bisa waktu pertama kali datang, itu biasanya ada di CPPT tersebut. Jadi waktu, tanggal, kemudian tanggal, jam, kemudian juga ruangan, tenaga kesehatan yang menangani, dan juga SOAP-nya itu biasanya ada di CPPT. Nanti Anda juga akan melakukan pencatatan di CPPT tersebut nanti di vaskes ya masing-masing gitu. Di CPPT itu disitulah nanti kita isi gitu subjektif, objektif, assessment, dan juga plan kita gitu ya. Nah kemudian di subjektif itu biasanya ada akronim ya untuk mengingat ya keluhan-keluhan, untuk mengelaborasi ya keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien. Itu adalah onset ya. Onset itu kapan keluhan itu dimulai ya. Diarenya itu mulai dari jam berapa seperti itu misalkan ya. Kemudian location, di mana sumber keluhannya gitu. Nah, di mana area sakitnya kayak gitu kan. Nanti di situ sebisa mungkin walaupun ini data subjektif, alangkah baiknya kalau tempatnya juga spesifik gitu kan. Misalkan pasien mengalami nyeri perut di sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya itu di mana gitu. Karena kan bagian-bagian perut kan ada banyak ya. Jadi di situ usahakan ya walaupun ini datanya subjektif juga, tapi tetap reliable gitu ya. Tetap detail gitu kan. Jangan ngasal kan gitu kan. Nyeri di daerah perut ya, misalkan seperti itu kalian tulis di subjektif, itu kan tidak cukup bagus kan untuk sebagai alat untuk analisis gitu. Bisa jadi nanti akan bingung tuh rekan sejawat kalian tenaga kesehatan yang lain ketika membaca SOAP kalian kalau misalkan kalian tulis hanya seperti itu, nyeri di daerah perut gitu, itu akan sulit. Kemudian duration, berapa lama pasien mengalami keluhan gitu kan. Itu sudah dari sejak kapan, misalkan dari sejak makan malam, dari sejak makan siang, seperti itu. Dari situ biasanya pasien selalu menyebutkan istilah seperti sejak makan siang, sejak makan malam. Karena pasien itu persepsi waktunya mungkin supaya mudah mereka mengungkapkan hal seperti itu kan. Nanti Anda bisa saja mengelaborasi lebih lanjut, menuliskan di SOAP-nya misalkan sejak makan malam gitu. Pasien bilang saya diare ini sejak makan malam gitu. Nah kemudian Anda tulis tuh di SOAP seperti itu, sejak makan malam. Nah itu benar atau enggak tuh seperti itu? Kurang bagus ya seperti itu. Jadi Anda bisa tanya lagi kepada pasien, kalau bisa ya tanya lagi, makan malamnya jam berapa. Nah kalau misalkan sudah tanya tuh makan malamnya jam berapa, Anda kan bisa perkirakan nyerinya sejak makan malam gitu di perutnya. Anda bisa perkirakan karena kan sudah
sudah ada kan data tentang onset, misalkan nyerinya dimulai kapan, sejak jam 9 tadi gitu. Terus durationnya, ketika ditanya telah berapa lama sejak makan malam, Anda tahu makan malamnya jam berapa, misalkan makan malamnya jam 7, berarti sudah berapa lama telah mengalami keluhan itu, onsetnya gitu kan. Berarti kan 2 jam kayak gitu. Anda tulis 2 jam gitu. 2 jam setelah makan malam keluhan itu dimulai gitu. Dan dia bolak-balik kamar mandi itu berapa lama itu juga bisa ditanyakan gitu. Jadi berapa kali dan sampai jam berapa, seperti itu. Misalkan sampai jam 11 malam gitu. Jam 11 malam pasien kemudian ke IGD terdekat dan juga ketemu gitu di rumah sakit. Nah, di situ bisa dicatat ya, walaupun ini keterangan dari pasien, kita sebisa mungkin kita harus detail gitu dalam menuliskannya dan juga menanyakannya kepada pasien. Dan kemampuan Anda nih sebagai apoteker untuk berkomunikasi ini sangat penting di sini gitu. Jadi ketika nanti bertanya itu, ketika dapat suatu informasi, Anda tahu informasi apa yang harus ditanyakan selanjutnya, supaya nanti pasien itu nggak bingung gitu ya. Kita tanya satu pertanyaan terus kita berhenti mikir dulu baru tanya lagi ya. Kita nanti harus bisa, ketika dapat satu info, kita tahu info apa yang nggak cukup, kita langsung tanya selesai kayak gitu. Jadi supaya pasien itu cepat gitu ya pelayanannya, seperti itu. Kemudian pasien juga, bagaimana cara pasien dalam mendeskripsikan keluhannya itu. Ya tadi misalkan nyerinya itu di mana gitu kan. Nyerinya itu seperti apa. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi karakter dari keluhan itu, cara pasien mendeskripsikan keluhan itu juga penting untuk dicatat. Seperti di pelintir kah, misalkan nyeri perutnya, atau seperti ada gas kah, kembung kah, seperti itu ya. Itu deskripsi keluhan kan. Misalkan nyeri dan kembung, nyeri dan seperti terpelintir dan lain-lain. Atau nyeri tapi ketika ke kamar mandi tidak keluar gitu BAB-nya, seperti itu kan, tapi nyeri saja di perutnya. Nah, itu karakter yang nanti kalian harus bisa deskripsikan ya, tanyakan dan deskripsikan gitu ya dalam SOAP Anda gitu. Kemudian alleviating and aggravating factors, apa yang membuat keluhan membaik dan juga memburuk. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada apakah pasien itu telah melakukan sesuatu gitu terhadap keluhan yang mereka alami ya. Biasanya pasien itu kan punya misalkan kita bisa berasumsi bahwa pasien itu punya obat-obatan pribadi ya di rumahnya ya, atau di tempat tinggalnya. Misalkan kita bisa tanya sebelumnya, sudah melakukan apa ketika Anda merasakan keluhan ini. Misalkan pasien tuh bilang sudah minum obat mah tapi nggak sembuh. Nah, kemudian Anda tahu bahwa pasien mengalami diare gitu gara-gara bolak-balik kamar mandi gitu kan. Otomatis di situ Anda akan tahu bahwa ini bukan mah, seperti itu kan, karena pasien ternyata tidak sembuh gitu ketika pasien mengkonsumsi obat mah gitu ya. Nah, di situ apa yang membuat keluhan membaik dan juga memburuk, ataupun juga keluhannya itu tidak solved gitu, itu juga bisa dicatat sebagai bentuk dari SOAP ya gitu kan. Kemudian radiation, apakah keluhan berada di suatu tempat ataupun berpindah-pindah gitu. Jadi keluhannya itu apakah terlokalisasi di satu bagian tubuh tertentu ataupun tidak kayak gitu kan. Kemudian temporal factor, apakah keluhan membaik atau memburuk di waktu tertentu, dan juga severity ya, keparahan ya. Dalam skala 1 sampai 10 pasien itu
berapa ya untuk keparahannya gitu ya. Jadi ini kita tanyakan kepada pasien. Sebenarnya dari keparahan ini juga ada yang namanya skala nyeri gitu ya. Skala nyeri kan apa namanya skala nyeri itu? Saya lupa namanya. FAST ya. Jadi Pain Assessment Tool itu Visual Analog Scale. Nah, Visual Analog Scale. Kalau misalkan pasien mengalami nyeri, kita bisa sodorkan ini Visual Analog Scale ini dan minta pasien untuk mendeskripsikan kira-kira nyerinya itu di skala yang mana kayak gitu. Nah, ini juga bisa nih sebagai data subjektif ya, walaupun datanya angka ya dan juga berupa parameter, ya tetap aja ini subjektif ya gitu, karena ini kan persepsi nyeri setiap orang itu berbeda-beda gitu kan, otomatis ini adalah data subjektif ya, skala FAST ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan data subjektif? Ini 68 orang, berarti sekitar 20-an orang lagi, 10 orang lagi nggak ini ya, nggak hadir ya. Mantap lah. Oke, selanjutnya adalah data objektif ya. Data objektif tadi ya, data yang dihasilkan dari proses observasi, pengukuran atau perhitungan gitu ya. Nah, siapapun yang melakukan proses observasi, pengukuran dan juga perhitungan untuk suatu parameter tertentu, data yang dihasilkan dari proses tersebut itu disebut sebagai data objektif gitu ya. Itu tidak hanya bisa dilakukan oleh profesi kesehatan gitu ya. Kita pun ini sebagai seorang mahasiswa gitu, ketika melakukan pengambilan data, kalau kita melakukannya itu dari proses observasi, pengukuran, perhitungan gitu, kalau misalkan ada sistematikanya untuk melakukan observasi tersebut, itu bisa disebut sebagai data yang objektif kayak gitu. Nah, contoh data objektif itu adalah tekanan darah ya, itu salah satu dari tanda-tanda vital, hasil lab, hasil pemeriksaan USG, perhitungan Child-Pugh Scale dan lain-lain ya. Kemudian langkah-langkah ya untuk pelaksanaan pengambilan data objektif ya. Biasanya itu untuk TTV ya. TTV itu kan Nah, biasanya untuk TTV ya, TTV itu karena kita sebenarnya tidak punya gitu ya, semacam mandatory ya, untuk mengukur sesuatu dari pasien untuk melakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran denyut jantung dan lain-lain. Maka dalam TTV sebenarnya kita itu bisa mengacu pada hasil pengukuran dari tenaga kesehatan yang lain kayak gitu. Kita bisa melihat bagaimana catatan objektif terkait TTV yang ada di SOAP-nya nurse. Kita bisa melihat TTV yang dicatat oleh dokter spesialis dan lain. Itu kita bisa gunakan ya sebagai
data objektif untuk TTV kita gitu. Nah di sini juga kita sesuaikan ya, seperti sebelumnya sudah saya bilang ya, bahwa disesuaikan dengan tujuan asesmennya. Misalkan asesmennya itu untuk menganalisis efektivitas ya dari obat antipiretik ya yang diresepkan terhadap pasien, maka TTV yang disalin ya, yang kita harus peroleh gitu, yang harus ada dalam analis SOAP kita itu ya temperatur gitu ya, temperatur tubuh pasien gitu, suhu tubuh gitu. Jadi tekanan darah apakah penting gitu untuk analisis asesmen tentang antipiretik? Ya tentu saja tidak penting gitu kan. Kadar gula darah apakah penting? Ya nggak penting tentu saja kan, karena kan yang dianalisis adalah efektivitas dari antipiretiknya. Nah itu disesuaikan ya jenis TTV-nya. Kemudian data laboratorium. Data laboratorium itu biasanya letaknya itu terpisah gitu ya. Jadi kalau kita di di rumah sakit gitu, data laboratorium itu biasanya ada di section yang berbeda gitu, atau ada di dokumen yang berbeda terhadap CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah kita bisa menyalin gitu data-data laboratorium milik pasien yang paling terkini atau yang mendekati dengan saat kita melakukan asesmen SOAP ini, dan kita gunakan data tersebut untuk data objektif kita gitu. Misalkan pasien itu menerima tyrosine kinase inhibitor ya, suatu obat cancer. Tyrosine kinase inhibitor kita tahu bahwa ia dapat meningkatkan SGPT atau ALT atau AST gitu. Jadi ALT dan AST pasien bisa meningkat nih kalau misalkan pasien mengkonsumsi tyrosine kinase inhibitor. Oleh karena itu kita perlu kan data AST dan ALT, data laboratorium dari pasien gitu. Dengan AST dan ALT ini kita bisa menganalisis kira-kira apakah tyrosine kinase inhibitor ini dalam dosis dan cara penggunaan dan durasi penggunaan yang selama ini dikonsumsi oleh pasien, apakah bisa meningkatkan dari hepatotoksitas ya terhadap pasien kayak gitu. Jadi di sini juga sama ya, tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya untuk menganalisis fungsi hati, tentu kita ambil gitu ya data fungsi hati di objektif kita dari data laboratorium yang tersedia kayak gitu. Bagaimana kalau tidak ada data laboratorium yang tersedia? Kalau tidak ada data laboratorium yang tersedia, apakah kita lakukan gitu analisis lab sendiri gitu, kita kasih nih ke laboratorium itu sampelnya? Kan enggak ya. Kalau tidak ada data yang tersedia, biasanya nih dalam plan itu kita cantumkan kebutuhan untuk analisis laboratorium terhadap fungsi hati misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kita mau menganalisis fungsi toksisitas hati dari suatu obat, nggak ada data laboratorium fungsi hatinya, ya otomatis di plan itu harus kita cantumkan seperti itu. Tolong dianalisis fungsi hati dari pasien minimum ALT atau AST gitu. Bisa kita cantumkan seperti itu di plan kayak gitu. Itu sebenarnya bisa gitu kita lakukan kan, karena kita tidak cukup decision kita untuk jika data laboratorium itu nggak ada ya, maka
Kita harus sediakan itu di plan, kita tulis seperti itu supaya itu dilakukan kayak gitu. Namun sebenarnya selain data laboratorium, data klinis ya, data klinis itu juga perlu ya kita lihat ya. Misalkan kita nggak punya gitu data laboratorium, pasien ini belum periksa laboratorium, padahal pasien ini konsumsi obat yang dia menyebabkan peningkatan atau gangguan fungsi hati. Nah, otomatis bagaimana cara kita melihat gejalanya pada pasien? Ya, kita tahu bahwa fungsi hati yang buruk itu biasanya diperlihatkan dengan munculnya pigmen kekuningan gitu ya pada kulit gitu ya. Nah, Anda coba baca-baca kembali ya, bagaimana kira-kira reaksi ya toksisitas hati pada pasien. Nah, itu coba Anda lihat gitu pada pasien yang sedang Anda analisis gitu ya, SOP-nya itu juga bisa kalian cantumkan. Dan biasanya sebenarnya kalau misalkan memang nggak ada, kalian misalkan tidak perlu repot-repot gitu untuk melihat apakah pasien mengalami gejala munculnya bintik-bintik kuning gitu pada kulit gitu karena obat yang dia konsumsi. Biasanya nurse ataupun dokter itu sudah melakukan hal tersebut gitu. Jadi Anda tinggal melihat saja ya kepada data objektif yang telah ditulis oleh mereka, dan kita gunakan itu sebagai alat kita ya untuk melakukan asesmen terhadap obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien kayak gitu. Di plannya gimana ya, tetap ya kalau bisa sih coba di plan ini tulis ya saran ya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium fungsi hati ya. Mau tanya nih ke yang hadir, AST dan ALT itu pemeriksaan untuk apa tuh? Kalau AST dan ALT yang dari tadi saya sebut, jangan-jangan ada yang nggak tahu. AST dan ALT kira-kira apa itu? Apakah suara saya terdengar? Halo?